Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arldi Ananda. Di sini saya akan membahas tentang penyuluhan dan inovasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu proses komunikasi induktif yang berlangsung secara terencana, sistematis, dan bertujuan untuk membantu masyarakat memahami suatu pengetahuan atau keterampilan baru, sehingga mereka mampu melakukan perubahan perilaku secara sukarela demi meningkatkan kualitas hidupnya. Penyuluhan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun kesadaran, mengubah cara pandang, serta mendorong tindakan nyata dari individu atau kelompok sasaran. Dalam konteks yang lebih luas, penyuluhan merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat, di mana mereka dibimbing agar mampu mengenali masalah, mengevaluasi pilihan solusi, dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama. Orang yang menyampaikan penyuluhan disebut penyuluh. Seorang penyuluh berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus pendamping masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan secara satu arah, tetapi juga membangun dialog dan menciptakan ruang belajar yang partisipatif. Penyuluhan harus mampu menjalin komunikasi yang baik, memahami latar belakang sosial budaya masyarakat, dan menyesuaikan materi penyuluhan dengan kebutuhan serta pemahaman audiens. Oleh sebab itu, keberhasilan penyuluhan sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan, serta hubungan antara penyuluh dan peserta penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan pertanian, artinya yang membantu petani meningkatkan produksi dan efisiensi melalui penerapan teknologi dan praktik tani modern. Yang kedua, penyuluhan kesehatan, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pentingnya imunisasi, pola makan seimbang, atau pencegahan penyakit menular. Yang ketiga, penyuluhan pendidikan, artinya yang memfasilitasi orang tua dan siswa dalam memahami pentingnya pendidikan, peran keluarga dalam belajar, atau strategi belajar efektif. Yang keempat, penyuluhan lingkungan, yang mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, mengelola sampah, dan mengurangi pencemaran. Dan masih banyak lagi bidang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi suatu wilayah. Tujuan utama dari penyuluhan adalah perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Hal ini meliputi perubahan pengetahuan atau orang menjadi tahu dan sadar, perubahan sikap atau orang mulai menerima dan menghargai, serta perubahan tindakan atau orang mulai menerapkan dan mempertahankan kebiasaan baru. Ketika masyarakat telah mencapai ketiga tahap tersebut, maka penyuluhan dikatakan berhasil karena mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, penyuluhan bukan hanya kegiatan informatif, tetapi juga merupakan proses sosial yang bernilai dan transformasional. Yang kedua, inovasi. Definisi dari inovasi adalah proses menciptakan, memperkenalkan, atau mengembangkan suatu ide, produk, atau layanan yang baru atau lebih baik dari yang sebelumnya sudah ada. Inovasi bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah, memenuhi kebutuhan, atau meningkatkan kualitas hidup dan kinerja. Inovasi tidak selalu harus menemukan sesuatu yang benar dari nol. Terkadang menyempurnakan hal yang sudah ada hingga menjadi lebih bermanfaat untuk termasuk inovasi. Contohnya sederhana saja. Jika sebelumnya orang harus antri panjang di loket untuk membeli tiket, kini cukup lewat aplikasi di ponsel. Itu adalah hasil inovasi di bidang teknologi dan pelayanan. Inovasi bisa ditemukan di mana saja, di rumah, sekolah, tempat kerja, hingga pemerintahan. Inovasi juga sangat penting karena dunia terus berkembang dan kebutuhan manusia pun berubah. Jika tidak ada inovasi,
cara-cara lama yang sudah tidak efektif bisa digunakan dan justru memperlambat kemajuan. Inovasi membuat hidup menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, inovasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu masyarakat mengatasi tantangan sosial atau lingkungan. Ciri-ciri inovasi. Agar sesuatu disebut sebagai inovasi, biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada kebaruan. Mengandung unsur baru, baik sepenuhnya baru atau perbaikan dari yang sudah ada. Yang kedua, bermanfaat. Memberikan solusi atau nilai tambah yang nyata bagi penggunanya. Yang ketiga, dapat diterapkan. Bisa digunakan secara langsung dan menghasilkan perubahan. Yang keempat, mendorong perubahan positif. Mengubah cara lama menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, berorientasi ke depan. Tidak hanya menjawab kebutuhan sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis inovasi. Inovasi memiliki banyak bentuk tergantung pada bidang dan tujuannya. Berikut beberapa jenis inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Menciptakan atau mengembangkan barang jasa agar lebih baik dan bermanfaat. Contohnya, smartphone dengan fitur kamera canggih atau makanan sehat instan dari bahan lokal. Yang kedua, inovasi proses. Perubahan cara kerja atau produksi agar lebih efisien dan cepat. Contohnya, penggunaan mesin otomatis di pabrik atau sistem pembelajaran daring di sekolah. Yang ketiga, inovasi organisasi. Perubahan cara pengolahan dalam suatu lembaga atau perusahaan. Contohnya, penerapan dari rumah dengan sistem kerja berbasis hasil. Yang keempat, inovasi pemasaran. Strategi baru dalam mempromosikan dan menjual produk. Contohnya, menggunakan media sosial seperti TikTok untuk berjualan. Yang kelima, inovasi sosial. Solusi kreatif untuk masalah sosial di masyarakat. Contohnya, bank sampah yang menukar sampah dengan tabungan atau sembako. Yang keenam, inovasi teknologi. Penggunaan teknologi baru untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contohnya, aplikasi transportasi online atau dompet digital seperti GoPay dan OVO. Contoh inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan. Guru dan siswa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Ruang Guru untuk belajar jarak jauh. Yang kedua, kesehatan. Layanan konsultasi ke dokter melalui aplikasi seperti Halodoc membuat orang bisa mendapatkan saran medis tanpa harus ke rumah sakit. Yang ketiga, pertanian. Petani menggunakan aplikasi cuaca dan teknologi drone untuk mengelola lahan secara efisien. Yang keempat, ekonomi dan bisnis. Pedagang kecil kini bisa menerima pembayaran digital lewat kris sehingga transaksi lebih cepat dan aman. Yang keempat, pemerintahan. Layanan publik seperti pembuatan KTP, pengurusan izin, atau pengaduan masyarakat kini bisa dilakukan secara daring atau online tanpa harus datang langsung ke kantor. Jadi, kesimpulannya adalah penyuluhan adalah proses edukatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pengetahuan atau keterampilan baru agar mampu mengubah perilaku secara sukarela demi meningkatkan kualitas hidup. Penyuluhan bersifat partisipatif, komunikatif, dan kontekstual, serta melibatkan peran aktif seorang penyuluh sebagai fasilitator dan pendamping. Kegiatan ini mencakup berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, dengan fokus utama pada perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan berkelanjutan. Intinya, penyuluhan adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya. Inovasi di sisi lain adalah proses menciptakan atau menyempurnakan sesuatu agar lebih bermanfaat,
efisien dan solutif. Inovasi penting untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah, serta mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Ciri-ciri inovasi meliputi unsur kebaruan, kebermanfaatan, dan kemampuan untuk diterapkan secara nyata. Jenis inovasi sangat beragam, mulai dari produk, proses, organisasi, pemasaran, hingga sosial dan teknologi. Inovasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, asalkan ada kemauan untuk berpikir kreatif, berani berubah, dan mencari solusi baru. Secara keseluruhan, penyuluhan dan inovasi saling melengkapi. Penyuluhan menjadi sarana menyebarluaskan dan Secara keseluruhan, penyuluhan dan inovasi saling melengkapi. Penyuluhan menjadi sarana menyebarluaskan dan menginternalisasi hasil inovasi, sementara inovasi memberikan isi dan nilai baru dalam proses penyuluhan. Keduanya menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat yang sadar, adaptif, dan membangun perkembangan secara mandiri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.